Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kemudahan untuk kita semua sehingga pada malam hari ini insya Allah pertemuan sebelum terakhir. Jadi insya Allah kita tinggal 2 pertemuan lagi untuk menyelesaikan kitab yang mulia ini, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat terhadap apa yang telah kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari. Baik, langsung saja pada malam hari ini kita sudah masuk hadis yang ke-35. Qala al-muallifu rahimallahu taala al-haditsul khamisu wa thalathun. Hadis yang ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi Abu Hurairah ini di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal beliau ini termasuk orang yang masuk Islam itu tidak awal-awal. Beliau itu kalau nggak salah sekitar tahun Hijriah, tahun 7 Hijriah masuk Islam. Jadi kurang lebih cuma 3, 7, 8, 9, 10. Cuma 4 tahun kurang lebih membersamai Nabi Muhammad SAW. Tapi disebabkan kesungguhan Abu Hurairah yang mana senang, maka jadilah beliau termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di antaranya hadis yang kita akan bacakan ini. Beliau berkata, bersabda, la tahasadu. Janganlah kalian saling hasad. Kata Nabi Muhammad SAW, janganlah kalian saling hasad. Arti hasad apa? Para ulama menjelaskan bahwasanya hasad itu engkau membenci ketika saudaramu mendapatkan nikmat. Jadi misalkan ketika engkau melihat saudaramu mendapatkan nikmat, baik nikmat agama ataupun nikmat dunia, kemudian ada rasa benci dalam hatimu, maka ketahuilah ada hasad pada hatimu. Terlebih lagi jika misalkan kebencian tersebut dibarengi dengan rasa ingin hilang nikmat tersebut pada saudara kita. Ini lebih parah lagi. Sekedar benci saja sudah hasad, apalagi sampai menginginkan nikmat tersebut hilang pada saudara kita. Oleh karena ya pala tahasadu, jangan saling hasad. Hasad ini apa? Membuat seorang hati apa? Gundah, gulana. Oleh karenanya ketika kita misalkan jumpai dalam hati kita hasad, maka hendaklah sebisa mungkin hilangkan hasad tersebut. Dengan cara apa? Yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasad hilang pertama dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, doakan yang kita hasadi. Supaya apa? Supaya iblis itu kesal. Iblis itu membisikkan kepada hati kita supaya hasad kepada si fulan misalkan yang mendapatkan nikmat. Justru apa? Kita doakan si fulan yang mana hati kita tuh kurang senang misalkan ketika dia dapat nikmat. Ini justru apa? Di antara langkah yang jitu, yaitu ketika engkau melihat ada ketidaksenangan dalam hatimu, saudara mendapatkan nikmat, doakan dia. Doakan dia, ya Allah berilah keberkahan kepada fulan dari apa-apa yang kau berikan dan lebihkan aku dari si fulan boleh ini.
Jadi ketika misalkan kita melihat saudara kita mendapatkan nikmat, jangan hasad, akan tapi doakan, kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, beri keberkahan pada fulan, kemudian lebihkan saya daripada fulan ini boleh. Tapi ingat apa? Jangan sampai menginginkan hilang nikmat pada si fulan tersebut. Oleh karena para ulama menjelaskan ada hasad, ada ghibthah. Kalau hasad itu apa? Benci ketika orang lain mendapatkan nikmat, ingin hilang ketika orang lain mendapatkan nikmat. Kalau ghibthah itu apa? Enggak. Kalau ghibthah itu dia ingin mendapatkan seperti temannya tanpa hilang nikmatnya pada temannya. Apa benci? Ketika temannya mendapatkan nikmat, ini ghibthah. Dan ghibthah yang dianjurkan, disyariatkan adalah dua hal. La hasada ila fisnatain, kata Nabi Muhammad SAW. Tidak ada hasad kecuali dalam dua hal. Yaitu apa? Rajulun atahullahu malan. Ada seorang laki-laki yang Allah berikan dia harta. Kemudian harta tersebut ia gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Maka boleh kita ghibthah. Maksud hasad di sini ghibthah. Artinya boleh kita ghibthah, menginginkan seperti fulan yang mana harta itu dia habis untuk di jalan Allah. Ini boleh ghibthah namanya. Dan hasad. Kemudian yang kedua, ghibthah atau hasad yang diperbolehkan yaitu ketika kita misalkan melihat si fulan itu berilmu, kemudian dengan ilmunya dia mengajarkan orang lain, maka boleh kita ghibthah kepada orang tersebut, orang yang berilmu. Ingat tadi ghibthah sama hasad. Kalau hasad itu apa? Benci kemudian ingin nikmat. Iya. Dari kita. Kalau Iya. mohon dimatikan dulu mic-nya. Kemudian kalau hasad itu ingin hilang nikmat dari saudara kita, ditambah benci tentunya. Kemudian kalau ghibthah itu apa? Tidak. Pengen seperti si fulan tanpa menginginkan nikmat tersebut hilang pada si fulan tersebut. Allah alam bisawab. Kemudian wala tanajasyu. Janganlah engkau tanajus. Tanajus itu apa? Tanajus itu artinya jual beli. Tanajus itu seperti ini. Jadi misalkan ada penjual dan pembeli. Contoh biar gampang, A dan B. A penjual, B pembeli. Kemudian mereka sedang saling tawar-menawar. Kemudian si B ini telah menentukan harga dengan si A. Misalkan taruh misalkan 20.000 misalkan. Kemudian datang si C. C ini temannya si A. Nawar ke si ini, ke si apa? Ke si A ini, saya beli 25.000 misalkan. Nah, tujuan si C ini bukan untuk membeli barang, akan tapi apa? Supaya barangnya naik. Sehingga si A ini nanti, sehingga si B ini apa? Nanti beli jatuhnya tidak 20.000, bahkan di atas 25.000. Anda ulangi. Jadi jais itu, jual beli jais itu apa? Seolah tipu menipu, yaitu ketika ada jual beli misalkan A dan B, A itu sebagai penjual, B sebagai pembeli, misalkan sudah sepakat harga misalkan 20.000, kemudian datang si C ini teman dari si A, kemudian si C ini menawar barang yang harga dengan harga lebih tinggi, misalkan 25.000. Maka tujuan si C ini bukan nawar barang sebenarnya, tapi ingin menaikkan harga barang saja. Sehingga si B ini apa? Nanti membelinya dengan harga yang tinggi, yaitu di atas 25.000. Semoga dapat dipahami. Ini dari mana? Dari tanah jasu. Yaitu jangan saling jais. Akan tapi apa dalam artian secara umum boleh katakan wala tanah jasu itu apa? Janganlah kalian saling menipu. Jadi janganlah kalian saling menipu. Salah satu bentuk tipuannya adalah dengan tadi cara jual beli jais. Jadi kalau ditanya misalkan apa itu jual beli jais, yaitu dengan cara tadi dia menawar barang, akan tapi tujuannya bukan untuk membeli barang, akan tapi ingin menaikkan harga barang saja. Bedakan jual beli jais dengan lelang. Kalau lelang itu diperbolehkan, asalkan apa? Nanti ada rinciannya di kitab-kitab fikih. Akan tapi secara umum lelang itu diperbolehkan. Dengan cara apa? Memang mereka itu apa tidak ada kesepakatan, memang ingin membeli suatu barang. Beda sama jais tadi. Jais itu tidak ada kesepakatan antara A dan C untuk menaikkan harga barang supaya si B ini apa? Membelinya lebih tinggi. Semoga dapat dipahami. Kemudian wala tabaghadu. Janganlah kalian saling marah. Janganlah kalian saling marah. Wala tadabaru, dan jangan juga kalian saling membelakangi. Marah nggak boleh, saling membelakangi nggak boleh. Dan saling membelakangi ini para ulama menjelaskan ada dua, yaitu saling membelakangi fisik, misalkan nggak mau berjumpa, ketika misalkan berpapasan dia berpalingkan muka, jangan sampai seperti itu. Ada juga yang saling belakangi dengan hati. Misalkan satu majelis akan tapi apa hatinya
bermusuh-musuhan, tidak mau berbicara, hatinya saling benci, ini juga apa? Tadabar, yaitu saling membelakangi. Jadi yang apa yang telah kita baca dan yang akan kita baca dari jangan hasad, kemudian jangan saling menipu, kemudian jangan saling marah, jangan saling membelakangi. Nah, ini menunjukkan apa? Hadis ini merupakan yang penting dalam al-ukhuwah al-islamiyah. Jadi hadis yang kita bacakan ini hadis ke-35 apa? Hal-hal yang penting dalam bermuamalah, dalam ukhuwah Islamiyah. Kita sama kaum muslimin bagaimana kita mesti apa? Bersatu, mesti jangan saling hasad dan seterusnya. Kemudian wala bai ba'dukum ala bai ba'din. Kemudian selanjutnya janganlah kalian membeli di atas pembelian orang lain. Jadi janganlah kalian membeli di atas pembelian orang lain. Artinya apa? Misalkan kita ambil contoh biar lebih jelas. A dan B sedang melakukan transaksi jual beli. Yang mana misalkan sedang tawar menawar barang. Memang belum jadi, akan tapi sedang tawar menawar. Misalkan beli barang misalkan dengan harga misalkan si A ini penjual, B pembeli, sedang tawar menawar. Di sini sedang terjadi penawaran misalkan 50.000. Nah, kita tidak boleh misalkan masuk ke jual beli antara A dan B ini, nggak boleh. Misalkan kita masuk ke si penjual misalkan dengan mengatakan kamu jangan jual barang ke si B biar saya saja beli. Jadi harganya 55.000 misalkan. Ini tidak boleh. Ini masuk kepada si penjual. Begitupun tidak boleh masuk pada si pembeli. Contoh misalkan dari harga 50.000. Kamu masuk ke si pembeli ini dengan mengatakan, "Hai pembeli, jangan engkau beli di si fulan, di si A ini dengan harga 50.000. Ke sini saja biar saya jual kepada engkau dengan harga yang lebih murah misalkan dengan 45.000. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena dengan ini apa? Menimbulkan kebencian, menimbulkan nanti saling apa? Saling permusuhan di antara kaum muslimin. Oleh karena ya Pak, begitu agung sekali hadis yang mulia ini. Kemudian wakunu ibadallah ikhwana, bahkan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadilah kalian menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Kalau kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara, dalam artian sesungguhnya akan hilang rasa hasad dalam diri kita. Tidak akan saling menipu, tidak akan saling benci, saling marah, saling membelakangi. Yaitu kemudian tidak juga saling membeli di atas pembelian orang lain, tidak. Kenapa? Karena seandainya kita menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW ini, wakunu ibadallah ikhwana, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwasanya al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan yang mana saling menguatkan satu dengan yang lain. Bahkan di hadis lain disebutkan seorang mukmin itu apa? Ibarat tubuh yang satu. Ketika satu anggota tubuh merasakan kesakitan, yang lainnya merasakan kesakitan dengan begadang, dengan rasa sakit dan seterusnya. Seperti ini kaum muslimin. Kemudian al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Oleh karena apa? Kita sebisa mungkin kaum muslimin untuk bersatu, untuk menjadikan apa ukhuwah Islamiyah ini apa yang kita kedepankan. Hendaknya kita bersatu dan tidak ada persatuan kecuali persatuan di atas tauhid. Ana ulangi, tidak ada persatuan, tidak ada persaudaraan yang sesungguhnya kecuali persaudaraan yang dibangun di atas tauhid, kemudian kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini yang sesungguhnya, persatuan yang sesungguhnya. Seorang bersatu di atas Al-Quran dan sunnah. Bagaimana kita bisa bersatu di atas Al-Quran dan sunnah? Karena mustahil seorang bisa bersatu di selain Al-Quran dan sunnah. Mustahil. Seorang misalkan yang penting gabung saja, misalkan organisasi atau kelompok atau sekte, bergabung saja. Apapun akidahnya, apapun pemahamannya, mau ikut sunnah atau bid'ah, yang penting bersatu, misalkan ketahuilah persatuan itu adalah persatuan yang semu. Persatuan yang semu.
tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu itu mengira mereka itu bersatu, padahal mereka itu hatinya bercerai-berai. Kenapa? Mereka tidak bersatu di atas tauhid dan sunnah. Sehingga kaum muslim kalau misalkan ingin bersatu, hendaknya bersatu di atas tauhid dan sunnah. Ini persatuan yang hakiki. Ketika kita misalkan bersatu di atas tauhid dan sunnah, maka akan terwujud kaum muslimin yang al-muslimu akhul muslim. Tapi apa? Tetap misalkan ada orang yang belum paham tapi dia masih kaum muslimin, maka tetap kita apa? Perlakukan mereka sebagai kaum muslim sesuai dengan kadar keislaman mereka. Tentu kita tidak samakan perilaku kita terhadap para ulama yang taat, orang-orang yang soleh dengan orang yang kaum muslimin tapi di sana ada maksiat. Tentu kita lebih muliakan apa para ulama orang-orang soleh daripada kaum muslimin yang masih ada maksiat. Akan tapi apa tetap ada hak di situ kaum muslim. Kita sebagai saudara mereka doakan mereka, berbuat baik kepada mereka dan seterusnya. Ini sikap yang ada dalam masalah ini. Kita tetap cinta kepada kaum muslimin, tetap mendoakan mereka. Tapi ketika ada kebencian dalam diri kaum muslimin, kita membenci sesuai dengan kadar kemaksiatan yang ada pada orang tersebut. Allahu musta'an. Kemudian la yadhlimuhu. Seorang muslim itu apa? La yadhlimuhu, tidak menzalimi orang lain, tidak menzalimi muslim yang lain. Jadi seorang muslim itu tidak menzalimi muslim yang lain. Bahkan Islam mengharamkan zalim kepada selain muslim pun haram. Kepada hewan pun haram kita berbuat zalim. Lihat bagaimana indahnya syariat Islam. Berbuat kepada hewan pun tidak boleh. Apalagi kepada manusia, apalagi kepada kaum muslimin. Apalagi misalkan kepada para ulama dan seterusnya. Tidak boleh saling zalim, tidak boleh menzalimi. Dan dikatakan zalim itu apa? Wad'u syai' ghair makanihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempat. Dalam hal ini misalkan masalah harta milik orang lain kita ambil naudzubillah dengan cara yang batil misalkan. Atau masalah kehormatan kita menggibahi mereka misalkan naudzubillah. Atau mencaci mereka, merusak kehormatan mereka, ini tidak boleh, haram hukum. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan, Allah telah menetapkan haram atasnya berbuat zalim. Wa ja'altu bainakum muharraman, dan aku jadikan zalim itu haram atas kalian. Allah mengharamkan zalim atas kita semua. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menzalimi orang lain. Karena ketahuilah balasan bagi orang yang zalim itu apa? Kesengsaraan dunia dan akhirat. Di dunia sengsara, di akhirat pun dia sengsara. Di mana ketika orang lain mendapatkan pahala disebabkan amalan yang ia lakukan di dunia, sedangkan orang yang zalim ini apa? Amalannya yang capek-capek ia kerjakan di dunia justru diberikan kepada orang lain. Jangan sampai kita seperti itu. Kita capek-capek perlahan-lahan dalam ketaatan, ternyata disebabkan kezaliman kita diberikan tersebut kepada orang lain. Jika pahala kita telah habis, maka keburukan orang yang kita zalimi diberikan kepada kita. Maka takutlah dari zulma, fa inna zulma zulmatun yaumil qiyamah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takutlah kalian kepada kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Kemudian wala yakhzuluhu. Seorang muslim pun apa? Jangan menelantarkan orang lain, jangan menelantarkan kaum muslim. Ketika kaum muslimin butuh bantuan, bantu sebisa mungkin. Minimal dengan doa. Kalau bisa bantu dengan harta, tenaga, pikiran, masukan, nasihat, bantu mereka. Minimal kalau bisa tidak bisa itu semua, bantu dengan doa. Jangan sampai kita melantarkan kaum muslimin. Jangan sampai menghinakan mereka. Mereka hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita menolong mereka semampu kita. Misalkan saudara kita di kalangan kaum muslim di Palestina, doakan mereka. Kalau bisa bantu dengan harta. Minimal dengan doa. Wala yakdzibuhu. Jangan berbuat bohong atau jangan berdusta pada mereka, jangan berdusta. Dusta ini Pak, salah satu dosa yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai apa kita berdusta meskipun sedikit. Jadi jangan sampai berdusta meskipun hanya sedikit. Karena yang sedikitnya Pak, sedikit lama-lama menjadi besar. Orang yang terus misalkan berdusta, apa? Allah Subhanahu wa taala akan tulis ya sebagai orang yang berdusta. Jadi sebisa mungkin jauh yang meskipun hanya sedikit.
Nah, seorang ketika dia membiasakan jujur, maka kejujuran tersebut akan mengantarkan dia ke surga. Dan sebaliknya ketika dia berbuat dusta, maka dusta tersebut akan mengantarkan dia ke jurang kebinasaan, ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Qul wala yahkiruhu. Muslim itu jangan meremehkan muslim yang jangan meremehkan. Setinggi apapun misalkan kedudukan kita, atau misalkan kita lihat misalkan ibadah kita secara zahir misalkan lebih dari orang lain, jangan sampai meremehkan orang lain. Karena bisa jadi orang lain misalkan yang kelihatan amalnya sedikit, bisa jadi dia sembunyikan amalan. Bisa jadi apa hatinya lebih bersih daripada kita. Dan seterusnya. Intinya jangan sampai merendahkan orang lain. Apalagi merendahkan kaum muslimin. Karena di antara bentuk ketawaduan seorang hamba atau di antara ciri ibadur rahman hamba Allah yang maha pengasih, yaitu dia tawadu. Orang yang tawadu tidak meremehkan orang lain, tidak melihat orang lain itu kecil, tidak. Akan tetapi orang yang bertawadu itu sebagaimana datang dari sebagian salaf adalah ketika melihat orang lain, dia tidak menyangka dia lebih baik daripada orang lain. Ini tawadu. Dia tidak menyangka bahwasanya dia lebih baik daripada orang lain, tidak. Karena kita ketahui dosa kita banyak, kekurangan kita banyak, kelalaian kita banyak, akhlak kita kurang baik, muamalah kita kurang baik. Ibadah kita sedikit, yang sedikit penuh dengan kekurangan dan seterusnya. Maka hendaknya apa? Jangan meremehkan kaum muslimin sedetik sekecil apapun, jangan remehkan mereka. Kemudian at-taqwa hahuna. Nabi SAW mengisyaratkan at-taqwa hahuna. Taqwa itu di sini. Wa yusyuru ila sadri salah sama. Nabi SAW memberi isyarat kepada dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Taqwa itu di sini. Ini ada isyarat apa? Orang yang bertakwa itu menjauhi apa yang Nabi larang dalam hadis ini, kemudian menjalankan apa yang Nabi SAW perintahkan dalam hadis ini. Tadi larangannya apa? Orang yang takwa itu ditinggalkan semua. Kemudian perintahnya apa? Tadi diantaranya kunu ibadallah ikhwana di jalan. Ini ada isyarat. Hendaknya apa? Kita berusaha mewujudkan apa yang Nabi SAW perintahkan dan menjauhi apa yang Nabi SAW larang. Kemudian bihasbi imri'in minasyarri an yahkira akhar muslim. Cukuplah dikatakan itu suatu kejelekan ketika kita seorang meremehkan orang lain. Kata Nabi SAW, cukuplah seorang dikatakan berbuat jelek ketika meremehkan saudaranya kaum muslim. Misalkan kita meremehkan, misalkan kita meremehkan orang lain, cukup dikatakan itu sebagai kejelekan. Apalagi sampai apa mendzalimi, sampai menghinakan. Ketika merasa tinggi saja itu sudah kejelekan, apalagi di atas dari itu semua. Maka perhatikanlah hal ini. Kulul muslimi al muslimi haramun. Setiap muslim dengan muslim yang lain haram. Apa yang haram? Damuhu. Darahnya tidak boleh ditumpahkan. Wa maluhu. Hartanya juga tidak boleh. Haram. Tidak boleh diambil. Wa idluhu. Begitupun kehormatannya. Tidak boleh dirusak. Tidak boleh digibahi, dicerca, difitnah, diadu domba. Hartanya tidak boleh diambil. Darahnya tidak boleh tumpah. Lihat bagaimana Islam menetapkan tentang syariat yang mulia ini. Dari awal hadis tadi sampai akhir, saatnya kita perhatikan begitu indah syariat Islam. Tidak datang syariat Islam ini kecuali dari Allah Al-Hakim, Al-Ali, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha mengetahui maslahat bagi hamba. Maka sekali lagi ini menunjukkan agungnya hadis yang ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Maka hendaknya kita memperhatikan, memahami, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma musta'an. Kemudian al-hadisu as-sadisu as-salatun. Hadis yang ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menyelesaikan atau melepaskan kesusahan seorang muslim di dunia ini, barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin di dunia ini, maka Allah akan melepaskan dia kesusahan di hari kiamat. Subhanallah. Allah mengatakan di dalam hadis, atau Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, barang siapa yang menyelesaikan kesusahan seorang muslim, seorang mukmin di dunia ini,
maka Allah akan selesaikan kesusahan dia pada hari kiamat. Dan kita ketahui bahwa hari kiamat itu hari yang besar, hari yang sulit, hari yang mana tidak bermanfaat harta dan anak keturunan. Hari yang dimana para nabi berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Lalu apa kiranya dengan kita semua yang bukan nabi, yang jauh dari derajat nabi? Para nabi saja mengatakan nafsi, nafsi, apalagi kita. Nah, salah satu kita bisa keluar dari kesusahan hari kiamat adalah dengan cara kita menyelesaikan atau membantu menyelesaikan urusan kaum muslimin. Ketika kaum muslimin yang sulit, ketika seorang mukmin sulit, kita bantu sebisa mungkin. Mudah-mudahan dan sebab itu apa? Allah SWT menyelesaikan urusan kita di hari kiamat, menyelesaikan kepedihan kita di hari kiamat, menyelesaikan kesusahan kita di hari kiamat, melepaskan kesusahan kita pada hari kiamat. Ini hadis yang aku. Hadis ini dan sampai nanti hadis yang kita akan baca apa? Kita ambil apa? Al-jaza'u min jinsi amal. Bahwasanya balasan itu tergantung jenis dari amalan. Jika amalan kita baik, dibalas dengan kebaikan. Jika amalan buruk, akan dibalas dengan keburukan. Jika kita menolong kaum mukminin, jika kita menyelesaikan urusan yang melepaskan kesusahannya, Allah akan lepaskan kesusahan kita di akhirat. Oleh karena perhatikan masalah ini. Apa yang kita bisa bantu kepada kaum muslimin yang kesusahan, kaum mukminin yang kesusahan, hendaknya kita bantu. Bantu itu bukan dengan harta saja, dengan pertolongan, tenaga, pikiran, waktu. Ya sallallahu alaihi wa sallam. Barang siapa yang memudahkan orang yang sulit, Allah akan mudahkan dia urusan dunia dan akhirat. Allah akan mudahkan urusan dunia dan akhirat. Subhanallah. Barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, Allah akan mudahkan di dunia dan akhirat. Urusannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan salah satu bentuknya misalkan orang yang sulit untuk membayar, misalkan kita membayar hutang, misalkan kita beri tangguhan. Bahkan misalkan sampai mengatakan lunas, ini pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bentuk apa? Memudahkan orang yang mengusir, orang yang kesulitan, kesusahan. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau bersikap, maka sebagai itu pula engkau akan dibalas. Kita bersikap memudahkan kaum muslimin, maka Allah akan mudahkan usaha kita dunia dan akhirat. Kemudian waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib kaum muslimin, maka Allah akan tutup aibnya dunia dan akhirat. Subhanallah. Barang siapa yang menutup aib, kesalahan, cacat, dosa dan seterusnya dari aib-aib, maka Allah akan tutup dia dunia dan akhirat. Allah akan tutup aibnya dunia dan akhirat. Allah akan tutup dosa-dosanya dunia dan akhirat. Kenapa? Karena kita ketahui bersama, kita yakini bersama bahwasanya kita itu penuh aib, kita itu penuh dosa, kita itu banyak kekurangan dan seterusnya, banyak sekali kekurangan. Maka hendaknya apa? Kita sebisa mungkin kalau ada berita dari saudara kita yang mana itu keburukan, yang mana itu cacat, mesti apa? Kita tutup sebisa mungkin, bukan justru diekspos, diberitakan kepada orang lain dan seterusnya. Ini tidak mungkin. Pemahaman hadis ini apa? Ketika pemahaman hadis ini secara terbalik apa? Mafhum mukhalafahnya, ketika seorang mengetahui cacat atau aib atau dosa pada orang lain kemudian disebarkan, maka Allah akan sebarkan aib dia, Allah akan buka dosa dia. Kenapa? Karena dia bersikap seperti itu. Nah, karena ya, hendaknya bagi kita apa? Sebisa mungkin ketika melihat aib pada saudara kita, tutup supaya aib-aib kita ditutup. Ketika kita melihat dosa pada orang lain, tutup supaya dosa-dosa kita ditutup. Karena sebagian ulama salaf apa? Mengatakan, seandainya dosa itu berbau, maka tidak ada orang yang mau duduk bersama saya. Anda ulangi, seandainya dosa itu berbau, tidak akan ada orang yang mau berduduk dengan saya. Kenapa? Bau sekali. Akan tapi Allah tidak menjadikan dosa itu berbau. Oleh karena kita jangan sampai merasa aman. Misalkan, nah saya tidak berdosa. Lah, kita semua berdosa. Kalau Bani Adam khotob, setiap Bani Adam itu pasti melakukan dosa. Justru orang yang mengatakan saya tidak berdosa, berarti dia tertipu. Bagaimana kita saksikan ulama salaf, mereka dalam beribadah begitu sungguh-sungguh, akan tapi tetap mereka melihat taksir pada diri mereka, kekurangan.
Mereka tidak seolah apa ibadah banyak, tidak merasa berjasa pada agama Allah, tidak. Tapi apa? Mereka melihat kekurangan pada diri mereka. Ini seorang mukmin yang sesungguhnya. Ketika melihat apa? Mereka itu seorang mukmin sesungguhnya apa? Menggabungkan antara kesungguhan dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tertipu, tidak merasa apa? Misalkan saya tidak punya aib, saya tidak punya dosa. Nah, kita semua punya aib dan punya dosa. Kemudian, Allahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi pertolongan kepada hamba selama hamba itu memberi pertolongan pada saudaranya. Kita misalkan jika ingin dibantu, jika ingin ditolong oleh Allah, maka hendaknya kita tolong saudara kita, hendaknya kita bantu saudara kita. Apa yang dibutuhkan saudara kita, kita berikan. Jika tidak bisa, misalkan minimal doakan. Apa dengan ini Allah SWT akan memberikan pertolongan kepada kita. Kemudian, waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, yang mana pada jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Jadi dengan sebab dia berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Subhanallah. Jamaah masyaallah muslimin. Ini salah satu keutamaan ilmu agama, yaitu barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan jalan yang menuju surga. Kenapa? Dengan menuntut ilmu ini seorang dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Para ulama menjelaskan di antaranya apa? Dengan belajar, dengan menuntut ilmu, seorang akan bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Karena kita ketahui bersama kebenaran itu tidak dinilai dengan akal semata, tidak dinilai dengan perasaan semata, tidak dinilai dengan adat istiadat. Nah, akan tapi kebenaran itu diketahui dengan cara belajar Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan para sahabat. Dengan ini apa? Ketika dia belajar, dia bisa membedakan antara yang benar yang salah, antara tauhid dan syirik, antara sunnah dan bid'ah, antara ketaatan dan kemaksiatan. Dia bisa membedakan dengan sebab belajar, dengan sebab ilmu. Betapa banyak kita saksikan orang yang dia tidak belajar atau belajarnya tidak benar, pola pikirnya terbalik. Yang tauhid jadi syirik, yang syirik jadi tauhid, yang sunnah jadi bid'ah, yang bid'ah jadi sunnah. Yang taat jadi maksiat, yang maksiat jadi taat. Terbolak-balik. Yang mana harusnya apa? Seorang muslim itu menjaga masjid, memuliakan masjid, menolong kaum muslimin. Justru apa? Dihinakan, dibubarkan kajian. Akan tetapi justru yang di gereja dijaga. Subhanallah. Terbalik pola pikir mereka. Orang yang mau kajian dibubarkan. Akan tetapi orang yang berbuat syirik kepada Allah di gereja dijaga. Subhanallah. Banyak akal sehat mereka. Ini sebab apa? Mereka tidak berilmu. Seandainya mereka berilmu, tentu mereka tidak akan berbuat seperti itu. Semoga Allah beri hidayah kepada kita dan kepada mereka. Ini pentingnya ilmu. Oleh karenanya, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berjalan menuju ilmu agama, Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Ya, salah satu faedah dalam hadis ini apa? Ketika seorang penuntut ilmu, dia belajar ilmu agama, memfokuskan untuk ilmu agama, atau sebagian besarnya waktunya ia berikan untuk menuntut ilmu agama, Allah katakan apa? Allah akan mudahkan jalan. Nabi SAW mengatakan akan dimudahkan jalannya menuju surga. Jalan menuju surga saja Allah mudahkan. Lalu apa kiranya dengan dunia ini? Jadi jangan khawatir ketika seorang misalkan menuntut ilmu atau punya anak di pondokan misalkan. Ketahuilah bahwasanya apa? Ketika seorang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Ketika Allah mudahkan jalan menuju surga, maka jalan menuju dunia ini lebih Allah mudahkan. Kenapa dunia ini dibanding ke surga tidak ada apa-apa? Oh, jalan menuju surga saja dimudahkan, apalagi untuk dunia yang kecil yang hina ini. Maka hendaknya apa? Kita perhatikan masalah ini. Ini adalah salah satu keutamaan menuntut ilmu agama. Dan banyak sekali keutamaan menuntut ilmu agama. Salah satunya. Kemudian ada juga ayat tentang menuntut ilmu agama itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Keutamaan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang berilmu. Akan tapi Allah melebihkan orang yang berilmu beberapa derajat. Dan keutamaan lainnya banyak sekali. Bahkan Ibnu Qayyim kalau salah sampai kurang lebih hampir 100 tentang keutamaan ilmu agama. Nah, ada catatan penting dalam hal ini. Apa-apa yang disebutkan dalam Al-Quran,
apa-apa yang disebutkan dalam hadis. Begitupun ucapan para ulama tentang keutamaan ilmu, ketahuilah keutamaan itu hanya bisa didapatkan bagi mereka pemilik ilmu yang bermanfaat. Anda ulangi, keutamaan ilmu yang disebutkan oleh Al-Quran, disebutkan hadis, disebutkan para ulama, itu bisa didapatkan bagi mereka orang yang pengemban ilmu agama atau pengemban ilmu yang bermanfaat. Karena kita sudah pelajari bahwa ilmu agama ini apa? Bisa jadi membela kita atau bisa jadi menjerumuskan kita. Bisa jadi dengan belajar ilmu agama ini apa kita menuju surga atau justru apa menuju neraka. Nauzubillah min dzalik. Al-Qur'an hujjatun laka wa alaik. Al-Qur'an itu bisa membela engkau atau justru menjatuhkan engkau. Ada hadis terkait masalah ini. Kita ketahui insya Allah yaitu seorang yang kelak dilemparkan ke api neraka yang pertama kali adalah orang yang menuntut ilmu. Akan tapi salah niat nih. Lihat, orang menuntut ilmu salah niatnya justru mengantarkan dia ke neraka bukan ke surga. Disebabkan apa? Dia tidak bermanfaat ilmu. Dia hanya tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Dia menuntut ilmu yang dikatakan liuqal alim, hanya dikatakan engkau alim, faqad qil, dan telah didapatkan. Gelar tersebut telah didapatkan di dunia dengan perkataan fulan alim, fulan berilmu, fulan ulama. Tapi apa ujung-ujungnya? Neraka. Naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya, Anda ulangi, keutamaan ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah setelah para ucapan para ulama adalah bagi orang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat. Orang yang tidak bermanfaat ilmu apa? Justru menjerumuskan dia ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Mungkin ada sedikit tambahan faedah. Ini insyaallah penting yaitu ciri atau tanda atau alamat ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, tentu membuahkan amal. Yang tadi misalkan amal sedikit, bertambah. Yang tadi, kemudian yang kedua juga jauh dari maksiat. Yang tadi misalkan sering bermaksiat sekarang sedikit demi sedikit dihilangkan. Yang tadinya sedikit demi sedikit hilang, mulai jarang dan seterusnya. Seperti itu ilmu yang bermanfaat. Yang tadi akhlak kurang baik jadi baik. Yang tadi ucapan kotor jadi tidak. Ini diantara tanda ilmu bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu buahkan amal. Percuma seorang mengetahui misalkan atau tahu tentang ayat kulil mu'minin yaguddu min absarihim, katakan kepada orang yang beriman tundukkan pandangan ketika misalkan melihat wanita yang bukan mahram, tundukkan pandangan. Percuma misalkan seorang tahu ayat ini atau hafal ayat ini akan tapi apa dia tidak mempraktekkannya, tidak mengamalkannya, percuma, justru malah menjatuhkan dia. Makanya apa ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang membuahkan amal, ilmu yang menjauhkan kita dari maksiat, ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah SWT, ilmu yang membuahkan khusyuk, ilmu yang kelak akan mewarisi kita apa akan membuat kita itu qanaah, merasa cukup, tidak tamak. Oleh karenanya hendaknya kita berdoa kepada Allah supaya Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan berdoa kepada Allah supaya Allah menghindarkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Jadi hati yang tidak khusyuk adalah tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yashba, dari hati yang tidak pernah puas. Hati yang tidak puas ini disebabkan ilmunya tidak bermanfaat. Amin da'watin la yustajabulah. La yustajabulah. Dan dari doa yang tidak dikabulkan. Doa yang tidak dikabulkan salah satunya sebabnya ilmu tidak bermanfaat. Wa majtama'a qaumun min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum ar-rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah. Suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitab Allah. Mereka itu membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Kemudian mereka saling mempelajari. Membaca kemudian saling mempelajari. Ini apa? Majelis ilmu, dibacakan ayat Al-Quran, kemudian dipelajari, dikaji, tafsirnya, apa pemahamannya, apa dan ini majelis ilmu. Illa nazalat alaihim sakinah. Apa keutamaannya? Jika suatu kaum itu berkumpul di masjid Allah, mempelajari Al-Quran, akan turun ketenangan. Illa nazalat alaihim sakinah. Kecuali pasti akan turun
ketenangan. Ketenangan apa yang semua orang ingin mendapatkan. Karena ketika hati tenang ini apa? Enak. Masalah yang tadinya banyak seolah hilang. Misal satu ke taman majelis ilmu yang diadakan di masjid. Ini apa? Tetapi ada keutamaan ilmu tentunya ketika misalkan seperti orang ini dan lainnya misalkan itu ada. Cuman insya Allah Taala maksud dari hadis ini yaitu di masjid saja. Itu karena ada kata fi baitin buyutin di rumah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi misalkan pertanyaannya kalau kita misalkan bukan di masjid seperti online ini apakah mendapatkan keutamaan ini? Allah a'lam. Kalau keutamaan ini. Sedangkan keutamaan yang lain tuh mendapatkan. Di antaranya apa? Di antaranya apa? Ada malaikat yang saling bertindih satu sama lain sampai ke langit dunia bertumpuk ini insya Allah dapat dan keutamaan ilmu lain. Tapi yang lebih afdolnya apa? Yaitu di masjid. Yang mana di masjid itu keutamaannya ini kita bacakan dan nanti ada lagi keutamaan selanjutnya. Itu selanjutnya wabasyiatahumur rahmah. Itu pun mereka akan diliputi oleh rahmat. Keturunan ketenangan turun, kemudian rahmat meliputi mereka. Padzakarahumullahu fi man indah. Begitupun salah satu keutamaannya Allah menyebut mereka di sisi para malaikat. Allah SWT menyebut fulan di majelis ilmu, fulan. Oleh karena ya Pak, tidak jadi masalah kita tidak terkenal di dunia. Yang penting bagaimana kita bisa terkenal di langit di alam para malaikat, alam yang mulia. Yaitu dengan cara apa? Sering-sering datang ke majelis ilmu. Dan ini apa? Nama kita akan disebut-sebut di Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ya ada yang mengatakan sebagai salaf, beruntunglah orang yang dia tidak terkenal di dunia akan tapi beruntunglah bagi orang yang tidak terkenal di bumi akan tapi ia terkenal di langit. Betapa banyak orang yang terkenal di bumi ini akan tapi di langit dia tidak terkenal. Kita saksikan banyak orang yang terkenal di dunia ini akan tapi di langit dia tidak terkenal. Kenapa? Dia tidak taat, dia tidak jalankan, dia tidak taat, dia tidak jauh maksiat, dia tidak datang majelis ilmu. Oleh karena apa? Terkenal ya di dunia tidak ada manfaatnya sama sekali di sisi Allah. Berbeda dengan orang misalkan dia tidak terkenal, tetapi dia sibuk dengan ibadah, dia sibuk dengan menuntut ilmu, datang dari satu majelis ke majelis lain, maka meskipun dia tidak terkenal di dunia ini, maka insya Allah di langit sana dia akan terkenal. Meskipun dia tidak terkenal di bumi ini, maka insya Allah di langit sana ia berdasar hadis ini. Kemudian waman batta'a, di sini sebutkan abta'a kan tapi riwayat ini sebutkan waman batta'a bihi amalu lam yusri bihi nasab. Rawahu Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW di akhir hadisnya, waman batta'a bihi amalu lam yusri bihi nasab. Barang siapa yang lambat dalam beramal, maka nasabnya tidak akan mempercepat dia. Misalkan seorang nasab yang paling punya Quraisy atau bahkan keturunan Nabi, seandainya dia tidak beramal, maka nasabnya tidak akan membuat dia cepat masuk surga. Ini sekali menunjukkan apa? Bahwasanya nasab tidak berlaku dalam mempercepat amalan, tidak. Oleh karena Nabi SAW pernah bersabda, wahai Fatimah, aku tidak bisa menyelamatkan kau dari adab Allah. Artinya kalau Fatimah tidak beriman, tapi beriman, Nabi SAW tidak bisa menyelamatkan beliau dari adab Allah SWT. Ini buktinya apa? Bukti bahwa nasab tidak bermanfaat. Secara umum nasab tidak bermanfaat. Karena apa? Sebutkan dalam sini hadis ini, aman batta bi amalu lam yusti bihi nasab. Barang siapa yang lambat amalnya, nasibnya tidak akan mempercepat dia. Allahu a'lam bishawab. Kemudian kita lanjutkan selanjutnya. Al-haditsu sabi wa salatsun. Hadis ke-37. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Jadi hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala ini namanya hadis kursi.
Jadi hadis yang Nabi SAW meriwayatkan dari Rabbnya, dari Allah, ini namanya hadis kursi. Hadis kursi. Apa itu hadisnya? Qala Allah SWT berfirman dalam hal ini, atau bersabda, disabdakan oleh Nabi SAW, Innallaha katabal hasanati wassayiat. Allah SWT telah mencatat kebaikan dan keburukan. Artinya apa? Allah memerintahkan para malaikat untuk mencatat, telah memerintahkan para malaikat untuk mencatat kebaikan dan keburukan. Summa bayyana dzalik. Kemudian Allah menjelaskan. Apa penjelasannya? Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahu Allahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang ingin beramal dengan amal kebaikan, akan tapi dia tidak mengamalkannya, maka Allah akan berikan dia kebaikan yang satu. Allah akan berikan kebaikan yang sempurna, itu satu kebaikan. Lihat, ini salah satu bentuk rahmat Allah SWT. Yang mana seorang ingin beramal, akan tapi tidak jadi beramal, artinya amal soleh. Seorang ingin beramal soleh, akan tapi tidak beramal, maka Allah telah mencatat, atau Allah memerintahkan para malaikat untuk mencatat itu sebagai suatu kebaikan. Maka hendaknya apa? Kita jangan pelit-pelit dalam masalah keinginan. Misalkan saya ingin bangun masjid, pengen misalkan dirikan pondok, pengen apa, dan seterusnya. Nah, jadi masalah itu kebaikan, inginkan. Apa, tanamkan, tumbuhkan dalam hati kita, dalam jiwa. Tidak akan ada ruginya ketika kita seperti yang rugi itu apa? Kita misalkan pengen dunia ini itu rugi. Adapun misalkan pengen punya anak, kemudian jadi anak soleh, kemudian pengen misalkan apa apa namanya itu, punya pondok atau dan seterusnya, ini bukan sesuatu yang tercela, justru apa, ini mendapat kebaikan di sisi Allah SWT. Intinya apa? Semua ketaatan. Misalkan apa, ingin sedekah dan seterusnya, jangan kikir dalam masalah ini. Tanamkan dalam hati kita apa, tumbuhkan dalam hati kita itu apa, keinginan untuk melakukan kebaikan. Tidak ada rugi. Justru apa, ketika misalkan kita memang benar jujur ingin melakukan kebaikan tersebut, Allah akan catat itu sebagai suatu kebaikan. Ini tidak diamalkan. Lalu bagaimana kalau diamalkan? Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu asyra hasanatin ila sab'ati dhi'fin ila adafin katsira. Ila adafin katsira. Yang artinya, jika dia mengamalkannya, maka Allah akan mencatatnya dengan 10 kebaikan sampai 700 kali kali lipat. Jadi tidak beramal 1 kali lipat, kalau diamalkan 10 minimalnya, bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Bahkan ila adafin katsir, bisa lebih dari itu. Ini jika kita beramal. Karena apa? Karena setiap amalan itu minimal 10, kemudian sampai 700 kali lipat, bahkan ada yang tidak terhingga. Salah satu pahala yang tidak terhingga adalah sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar itu mendapatkan balasan tanpa ada perhitungannya. Oleh karenanya apa? Disebabkan sabar itu tidak ada batasan dalam pahala, maka sabar itu tidak ada batas. Jadi salah kalau orang mengatakan sabar itu ada batasnya, tidak ada. Kalau orang mengatakan sabar ada batasnya, berarti dia belum sabar. Begitu pun apa? Insya Allah kita mudah-mudahan Allah SWT sampaikan kita ke bulan Ramadan. Di bulan Ramadan pun apa? Mendapatkan pahala yang tanpa ada batas. Karena dalam Ramadan ini apa? Akan terkumpul di sana tiga kesabaran. Kesabaran dalam menjalankan ketaatan, kesabaran dalam menjauhi maksiat, kesabaran dalam menahan takdir misalkan sakit perut atau lemas dan seterusnya. Takdir yang kurang baik bagi kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyampaikan kita pada bulan Ramadan dan beri taufik kita untuk beribadah di dalam. Kemudian, wa in hamma bisayi'atin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamil. Jika orang tersebut dia ingin berbuat keburukan, akan tapi dia tidak mengamalkannya, maka Allah tulis bagi dia itu kebaikan satu. Subhanallah. Orang yang ingin berbuat buruk, akan tapi tidak jadi, maka Allah akan catat itu sebagai satu kebaikan. Mana orang yang berbuat buruk tidak jadi, apa justru malah dicatat
kebaikan. Dengan syarat nanti tentunya apa yang kita akan baca insya Allah. Itu syaratnya apa? Dia tidak melakukannya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atan wahid. Barang siapa yang ingin berbuat buruk ternyata dia memang berbuat buruk, Allah Subhanahu wa taala hanya mencatat itu satu keburukan saja. Subhanallah. Lihat bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang ingin berbuat kebaikan dicatat kebaikan. Bahkan tidak melakukannya sudah dicatat kebaikan satu. Ketika dia melakukan kebaikan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan bisa lebih. Berbeda dengan orang yang ingin berbuat buruk, tidak beramal, tidak jadi dengan keburukannya, justru dicatat satu kebaikan. Jika dia ingin berbuat buruk, ternyata mengamalkannya cuma buruk. Subhanallah. Kebaikannya apa? Kita perhatikan masalah yang agung ini. Kita hendaknya apa? Memperbanyak keinginan dalam hati kita ingin melakukan kebaikan. Begitupun ketika terbesit misalkan dalam hati kita ingin melakukan keburukan, tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama menjelaskan bahwasanya kebaikan itu ada 4 tingkatan. Jadi kebaikan itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah orang yang ingin melakukan ketaatan dan ia melakukannya. Ini tingkatan yang pertama. Jadi dalam masalah kebaikan ini ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, orang ingin ketaatan kemudian ia melakukannya. Maka bagi dia itu 10 kali lipat minimalnya sampai 700 kali lipat, bahkan bisa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang ingin kebaikan yang ulangi orang yang ingin kebaikan tapi dia tidak bisa melakukan disebabkan lemah atau disebabkan suatu alasan. Contoh misalkan orang yang ia ingin bersedekah, misalkan 20.000, dia ingin bersedekah 20.000, ternyata pas perjalanan mau ngasihkan sedekah hilang uangnya itu, atau misalkan, maka bagi dia itu pahala sempurna, bagi dia pahala sempurna. Jadi apa? Bagi orang yang tersebut yang sedekah tapi pas mau sedekah uangnya, maka bagi dia pahala sempurna meskipun belum melakukannya. Kenapa? Karena dia sudah usaha, udah ada namun dikeluarkan. Nah tapi ternyata uangnya hilang. Ini yang kedua. Kemudian tingkatan ketiga, yaitu orang yang dia senantiasa atau dia punya ada kebiasaan dalam ibadah, dalam amal baik. Karena contoh bisa kasih contoh. Orang yang senantiasa sholat malam, akan tapi ketika suatu malam dia sakit, maka ketahuilah ketika ia sakit, meskipun dia tidak melakukan qiyamul lail, dia mendapatkan pahala yang sempurna. Ini tingkatan ketiga. Jadi dia punya kebiasaan berbuat baik, akan tapi dia terhalang disebabkan sakit atau safar misalkan, maka bagi dia dicatat pahala yang sempurna meskipun dia tidak mengamalkan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza safarul abdu", ketika seorang hamba itu safar atau dia sakit, maka kutiba makana ya'malu muqiman shahih. Dicatat bagi dia ketika ia sehat atau ketika ia mukim, tidak safar. Lihat, itu mulianya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang keempat, yaitu ketika orang ingin beramal soleh akan tapi tidak melakukannya. Bukan karena dia lemah seperti dari orang yang tidak mampu, seperti dari orang yang apa? Ingin bersedekah tapi uangnya hilang misalkan. Bukan seperti itu. Bukan juga orang yang tadi punya kebiasaan, bukan orang, artinya bukan nomor 2, bukan nomor 3. Jadi sekadar ingin saja, maka sudah dicatat bagi dia satu kebaikan. Satu kebaikan, mudah-mudahan dapat bisa dibedakan antara 3, 1, 2, 3 dan 4. Kalau 1 ya memang dilakukan. Kalau 2 akan melakukan tapi di sana ada faktor penghalang. Kemudian yang ketiga, yang dia punya kebiasaan. Kemudian yang keempat, dia ingin melakukan tapi tidak ada penghalang, cuma ingin melakukan saja, maka bagi dia satu kebaikan. Adapun yang 1, 2, 3, maka pahalanya adalah 10. Kalau yang akhir pahalanya cuma 1. Kemudian itu keburukan. Keburukan itu ada 4 tingkatan juga. Tingkatan yang pertama yaitu orang yang dia ingin melakukan keburukan, kemudian dia juga melakukannya.
maka dia mendapatkan satu keburukan. Ini tingkatan yang pertama. Orang yang ingin keburukan, kemudian ia melakukan keburukan tersebut, maka bagi dia satu keburukan. Kemudian tingkatan yang kedua, orang yang dia ingin melakukan keburukan, akan tapi dia tinggalkan disebabkan takut karena Allah, dia pun mendapat satu kebaikan. Jadi orang yang meninggalkan keburukan disebabkan takut kepada Allah, dia mendapatkan satu kebaikan. Sebagaimana hadis tadi. Kemudian yang kedua, orang yang ingin berbuat kejelekan, akan tapi dia meninggalkannya bukan karena Allah, bukan takut karena Allah, akan tapi lemah saja. Disebabkan dia tidak mampu. Seperti misalkan orang yang ingin mencuri, akan tapi apa? Tidak ada jalannya, misalkan. Keburu ketahuan misalkan. Ya dia apa? Tetap mendapatkan dosanya. Seperti itu. Beda antara yang kedua dengan yang ketiga tadi. Kalau yang kedua itu apa? Meninggalkan karena Allah maka dapat pahala. Adapun yang ketiga ini meninggalkan karena lemah. Maka dia tidak mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa. Kemudian tingkatan yang terakhir yang keempat yaitu orang yang ingin melakukan keburukan kemudian dia meninggalkannya. Akan tapi meninggalkan itu apa? Bukan karena takut, bukan juga karena lemah. Maka bagi orang ini dia tidak ditulis satu kebaikan, tidak juga ditulis satu keburukan. Tidak ditulis apa-apa. Jadi orang misalkan meninggalkan keburukan karena memang bukan karena takut karena Allah, tidak juga apa karena ada alasan atau lemah misalkan. Enggak. Kan tapi karena hanya sekadar meninggalkan saja tanpa ada niat, maka bagi orang ini apa? Tidak mendapatkan apapun. Balasan kebaikan pun tidak, begitupun keburukan pun tidak. Allah alam besar. Jemaah masyaallah muslimin rahimakumullah, mungkin pada pertemuan ini kita cukupkan insyaallah hadis ke 38 sampai 42 kita selesaikan pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Kita mungkin ada pertanyaan boleh ditulis di komentar. Kalau tidak ada mungkin kita tutup atau tunggu sampai 1 menit lagi. 9 jam 9 kalau misalnya tidak ada kita. Kalau tidak ada mungkin kita tutup saja. Mungkin apa di akhir perjumpaan ini apa tetap semangat, tetap terus menerus dalam ilmu, jangan lemah. Kemudian berusaha sebisa mungkin istiqomah, itu pun sebisa mungkin amalkan yang telah kita ketahui, karena tadi keberkahan ilmu itu terletak pada amal. Seorang jika misalkan berilmu akan tapi tidak beramal, tidak ada gunanya bagi dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang Yahudi, ya'rifuna ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum. Mereka itu orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kan tapi apa pengenalan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW tidak bermanfaat sama sekali. Disebabkan apa? Adabul amal. Disebabkan mereka tidak beramal. Disebabkan mereka tidak beramal. Oleh karena apa? Dari apa yang telah kita ketahui dari hadis yang satu sampai yang terakhir tadi kita pelajari, hendaknya apa? Amalkan. Sebisa mungkin amalkan. Karena di situ terletak keberkahan ilmu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.